Shalom Aleihim. Berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini, tanggal 2 Juni 2022. Sudahkah kita menyapa saudara-saudara kita di pagi hari ini dengan senyuman penuh kasih? Mari kita awali perenungan hari ini dengan tanda kemenangan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Jadikan doa mode hidup kita. Bacaan liturgi hari ini diambil dari Kisah Para Rasul 22 ayat 30, dilanjutkan dengan bab 23 ayat 6 sampai dengan 11, dan Injil Yohanes 17 ayat 20 sampai dengan 26. Saudaraku yang terkasih, dalam beberapa hari ini Injil yang kita baca dan renungkan tentang Yesus berdoa. Ada yang bertanya, saudara, kenapa Yesus berdoa? Bukankah Ia Tuhan? Pertanyaan ini biasanya akan berbuntut pada pertanyaan yang lain, saudara. Kepada siapakah Ia berdoa? Doa adalah sarana bagi manusia untuk berdialog, memohon kepada Sang Pencipta Allah Bapa. Yesus yang juga 100% manusia membutuhkan doa memohon kepada yang mengutusnya. Banyak sekali saudara-saudara ayat-ayat Alkitab yang menunjukkan aktivitas Tuhan Yesus ketika berdoa. Dapat kita lihat yang pertama, saudara. Pagi-pagi benar waktu hari masih gelap, Ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Markus 1 ayat 35. Yang kedua, saudaraku yang terkasih, kita dapat melihat, dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, Ia sendirian di situ. Matius 14 ayat 23. Dan yang ketiga, saudara, di dalam Lukas 22 ayat 39 sampai 46 juga menjelaskan bagaimana aktivitas Yesus berdoa di Taman Getsemani hingga keringatnya menjadi titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Lalu, mengapa Ia berdoa? Yesus sedang berperan sebagai manusia seutuhnya, 100% manusia, saudara. Hal inilah yang membuat Yesus harus melakukan aktivitas doa sebagai bukti bahwa Ia adalah manusia seutuhnya. Alasan lain, saudara-saudaraku yang terkasih, Yesus sedang memberikan teladan yang baik kepada semua orang tentang bagaimana seharusnya kita berdoa. Dari semua alasan di atas adalah berdoa kepada Bapanya. Bapa adalah pribadi yang mengutus Tuhan Yesus Kristus ke dalam dunia ini. Tuhan Yesus adalah pribadi yang diutus oleh Bapa, dan Yesus tunduk kepada Bapanya. Lagi pula saudara-saudara, aktivitas doa Yesus adalah aktivitas hubungan yang normal antara anak dan Bapa. Doa adalah bentuk komunikasi dalam hubungannya yang sangat intim kepada Bapanya. Dalam doanya, Yesus dengan penuh kasih berdoa untuk kita para pengikutnya, saudara. Dia tidak berdoa untuk dirinya sendiri, tetapi untuk kita semua. Aku di dalam mereka dan engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa engkau yang telah mengutus aku, dan bahwa engkau mengasihi mereka sama seperti engkau mengasihi aku. Yohanes 17 ayat 23. Saudaraku yang terkasih, kalau Yesus saja berdoa, bagaimana dengan diri kita, saudara? Adakah kita hidup di dalam doa, saudara? Hari ini kita mendapat pelajaran dari Yesus karena Dia sendiri telah melakukannya, saudara.
Di mana kita pun harus berdoa kepada Allah Bapa di dalam Yesus Kristus. Berdoa untuk ucapan syukur atas segala berkat yang kita terima. Berdoa untuk bercakap-cakap dengan Bapa, berkomunikasi dengan Bapa. Memohon kepada Bapa yang semuanya kita sampaikan di dalam nama anak Tuhan kita Yesus Kristus. Marilah saudara-saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus. Kita mau doa menjadi mode di dalam hidup kita, saudara. Biarlah hidup kita dipenuhi dengan doa agar kita selalu dekat dengannya dan semakin intim. Dengan demikian kita pun selalu diberkati. Kita awali dengan pribadi kita dan keluarga kita, dan kita bentuk mesbah keluarga, saudara. Biarlah doa boleh dapat menjadi mode di dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Alehim.